Oke, Bre. Sekarang gua lagi sama project manager atau kepala tukang lah dari desain Dapur IT. Di sini uniknya project manager atau kepala tukang itu hampir megang semuanya. Kita langsung kenalan buat yang belum tahu aja. Bang Angga, gimana sehat Bang Angga? Alhamdulillah sehat Bang Rizky. Sehat. Ya, perkenalkan saya Angga, project manager dari desaindapur.id. Di sini saya memegang semua pekerjaan yang ada di desain dapur, ya mulai dari visit, Production juga masih kontrol ya. kontrol sama Production kontrol. sama untuk pemasangan pastinya selalu ada sih di lokasi gitu Bang. Oke. Tadi kan Bang Angga ini nih ada pemasangan granit. Sebenarnya bukan pemasangan granit ya. Ada kalau di kitchen set ada kitchen ada kabinet atas, ada kabinet bawah. Kabinet bawah ini biasanya top table-nya itu macam-macam nih teman-teman. Kebetulan tadi itu sekaligus dipasang di workshop atau studionya Desain Dapur ID. Jadi di sini tadi dipasang itu top table-nya apa Bang namanya Bang? Ya, ini namanya kalakata. Kalakata itu dia masuknya kategori sejenis marmer, tapi ini sisi seminya. Jadi ada di batu alam itu untuk top table itu banyak jenisnya. Oh, top table itu batu alam. Top table itu batu alam. Jadi ada beberapa sih yang batu alam cetakan. Kita bahas nanti di sini ya Bang ya. Oke, siap. Jadi kali ini yang kita pasang adalah ini best sellernya nih di desain dapur. Oh, ini malah best sellernya. Best seller. Dahulunya itu kakaknya dia nih, si Karara namanya. Karara. Karena dia si kakak makanya namanya Karara. Makanya Karara, bukan Derara ya. Oke. Bercanda dia. Jadi ini namanya kalakata. Oke, ini kalakata. Ya. Apa sih bedanya si marmer dengan yang semi? Jadinya kalau si Karara itu memang kakaknya itu memang pure dia marmer, batu alam asli. Gitu. Memang coraknya itu beda-beda. Kalau ini kan guratannya, kalau kalakata bisa dilihat teman-teman sendiri, dia memang salurnya ya karena mungkin nih semi marmer ya, ada sedikit cetakannya. Iya. Jadi dia guratannya bisa dibuat gitu. Kalau yang marmer, yang Karara itu dia memang batu alam. Kadang coraknya ada yang bagus, ada yang pecah kayak kembang, itu macam-macam. Oh, malah yang banyak motifnya itu di marmer itu, di Karara itu. Betul. Nah, si Karara itu sendiri pun warnanya nggak dominan putih, lebih cenderung ke agak sedikit abu karena batu alam dan nggak bisa dimanipulatif. Kalau ini kan ini best seller saat ini warnanya putih karena home decor sekarang tuh lagi banyak banget Bang yang top table-nya pengen clean putih. Kalau ruangan putih kan lebih dominan, ruangan itu jadi kesannya luas, gitu ya, bersih. Jadi ngeliatnya tuh kayak enak gitu dipandang. Gitu. Jadi ini best sellernya nih di desain dapur, namanya kalakata. Gitu. Jadi kalau top table itu berarti sebenarnya banyak ya. Tapi best sellernya itu kalau untuk dari klien desain dapur yang udah order lagi rata-rata kebanyakan mereka pasti milihnya kalakata ini. Kalakata. Karena memang kita referensi juga Bang. Jadi karena orang home decor sekarang kan banyak yang orang tuh taunya cuman pengennya putih, tapi nggak tahu sih dasarnya ini seperti apa. Nah, di desain dapur itu ada 3 Bang. Jadi untuk top table sejatinya di desain dapur ada 3 kita menyediakan. Yang pertama adalah granit itu sama-sama batu alam. Marmer itu sama batu alam, cuman bedanya kalau marmer itu ya banyak corak Bang. Nah, yang ketiga itu solid surface itu cetakan, dia dari resin. Nah, dari sisi itu aja kita udah bisa bedain kalau batu alam dengan cetakan kayak solid surface. Memang banyak juga yang nggak tahu
granit itu apa, marmer itu apa, terus solid surface itu apa gitu. Nah di sini selain kita visit itu kita juga ngejelasin tuh Bang. Oh, ngasih edukasi juga. Kita edukasi. Jadi semua itu ada min plusnya. Jadi nggak semerta-merta konsumen itu pengennya A, kita ikutin ya, kita edukasi. Jangan sampai nanti pas sudah pemasangan ternyata ada miss. Mas, kenapa sih harus ini? Kenapa kemarin nggak ditawarin? Nah itulah. Ini harus gua sampaikan juga nih Bang. Jadi gua pernah ikut salah satu instalasinya nih teman-teman. Jadi uniknya atau gua bisa bilang plusnya desain dapur ID ini. Jadi gini, ada klien waktu itu yang pernah nge-review bilang kalau tadinya request dia tuh nggak kayak gitu, tapi dikasih semacam entah itu edukasi atau penawaran lainnya dari Bang Angga. Tapi customer itu akhirnya malah kayak, oh iya ternyata lebih bagus gitu, Jadi gue bilang plusnya itu kalau lu mesen di desain dapur ID atau lu mau divisit sama desain dapur ID atau melakukan pesanan di desain dapur ID, lu itu punya model sendiri boleh. Tapi yang tadi dibilang sama Bang Angga, lu bakalan dikasih edukasi. Iya, edukasi bahwa nih kalau pemesanan dari bapak atau ibu atau abang ini nih kekurangannya di ini, tapi nanti bisa diakalin dengan begini misalnya, atau kalau mau jangan kayak gitu Bang, pakainya yang ini. Betul begitu Bang Angga ya? Jadi gue bilang ya jarang sih, bukan karena gue di desain dapur ya, tapi ya gue bilang jarang sih orang yang kasarnya usaha atau punya bisnis furnitur atau kitchen set dan lain-lain tapi bisa kayak gitu. Karena ya gue bisa bilang jam terbang mungkin ya. Jam terbang Bang Angga ini mau ngeliat model yang kayak gimana pun, kitchen set kayak gimana ya, dia udah tahu gitu loh. Kayaknya oh kalau ibu pakai ini, terus nanti ibu rutinitasnya dailynya kayak gimana, kayaknya kurang cocok gitu. Kalau di desain dapur itu kenapa kita ada sedikit edukasi, karena itu memang salah satu SOP dari owner Bang. Dari owner desain dapur menyampaikan kita jualan bukan sekedar jualan Bang. Nah itu yang gue suka. Kita itu edukasi sama sisi konsumen. Karena gini, nggak semua konsumen juga tahu tentang furnitur. Betul. Nggak semua konsumen juga tahu secara detail apa aja sih di furnitur, detailnya apa aja. Nah, owner kita itu nyampein setiap visit itu kalau bisa disampaikan. Nah, jadi mengurangi, meminimalisir ya Bang, terjadinya minusnya dalam artian si konsumen maunya begini, maunya A, kita ikutin aja, ternyata di lapangannya berbeda Bang. Karena bicara lapangan itu ya maklum ya Bang, di lapangan kadang-kadang ada minor-minor sedikit. Betul, pasti. Setidaknya owner sampaikan kalau kita sudah menyampaikan secara detail yang dimau konsumen, kalau memang nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu Bang. Jadi kalau di Singapura gitu Bang, wah ini nggak bisa Bu dengan keinginan ibu, ya kita bilang nggak bisa, jangan kita paksain. Nanti kalau kita paksain minor, nanti yang efeknya adalah di kita Bang. Nah itu karena kan sisi konsumen tuh umumnya saya udah pesen beres gitu ya. Nah jadi edukasilah dari tim kita juga yang di lapangan ke konsumen, karena memang nggak semua orang tahu Bang tentang furnitur, ya tentang top table, tentang kabinet atas seperti apa, kabinet bawah seperti apa, itulah. Jadi gini Bang, impactnya adalah kita nggak mau konsumen itu pesen di kita itu cuma sekali Bang. Pentingnya adalah bos pinter. Yang penting kalau kita udah bekerja dengan baik, kita bekerja udah maksimal, nanti konsumen akan menilai. Kita udah dikasih gitu, hasil akan menentukan. Baik buruknya adalah saat konsumen repeat order. Gue sampein kalau konsumen lu repeat order, berarti kerjaan dan hasil kerja lu itu dinilai baik. Gitu. Gue sih curiga kayaknya bukan kepala tukang si Angga nih, gue yakin kayaknya bukan. Kita kepala tukang Bang. Jadi nggak apa-apa Bang, tapi santai ya Bang, tapi santai ya. Santai. Lu mau ngerokok juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi terus gini, kalau misalnya gua mau pesen atau ngorder
kitchen set kan ada kabinet atas, kabinet bawah. Iya. Gue pengen misalnya kabinet bawah nih. Terus, nah itu biasanya kan customer nggak tahu nih. Misalnya gue nggak tahu kalau ini top table apa sih top table, terus fungsinya top table nih apa, terus top table tuh ada apa aja. Nah biasanya itu klien itu nanya atau lu kasih contoh, lu kasih model contoh gitu. Ya. Jadi itu dari sisi kalau kita komunikasi lewat telepon atau visit langsung nih. Oh beda tuh, ada dari telepon, ada dari visit langsung. Kadang kan konsumen kan nggak langsung visit ya, komunikasi dulu lewat by phone. Oke. Kalau by phone biasanya kita kirimin fotonya. Oh jadi dia ngeliat dulu. Betul. Jadi gini, di dapur ini sebetulnya teman-teman perlu tahu ada 2 model. Kabinet bawah itu ada yang sudah ada meja cor bang. Yang pertama udah ada meja cor, yang kedua itu memang areanya masih kosongan nih. Kosongan maksudnya blong aja ruangan, belum ada meja cor, belum apa-apa. Kayak rumah baru deh. Rumah baru kosongan. Jadi kita ngebuild dari nol. Nah, bedanya adalah kalau kita pakai meja cor, kita itu cuma pesen kabinet bawahnya aja, tuh mengcover di bawah meja cornya. Oh jadi jatuhnya kayak dilapisin doang. Dilapisin. Tapi sekarang di desain dapur juga kalau mau lihat part video yang sebelum-sebelumnya ada tuh yang cover beton, itu juga udah bisa bang. Oh iya, yang di rumahnya Bu Erni kalau nggak salah deh. Ya, di rumah Bu Erni. Nah itu yang cover meja beton. Nah memang kalau mengcover meja beton, nanti looknya akan kayak gini nih bang, minimalis, slim. Ini slim kalau meja di cover ya. Jadi beton itu di cover, terus ditiban lagi, mau pakai granit, solid surface. Oh tetap bisa. Oh bisa bang. Tetap bisa. Okay. Apa yang nggak bisa di dunia ini? Iya sih benar. Spontan itu. Spontan aja. Oh spontan ya. Jadi semua bisa. Yang penting adalah poinnya kita lihat dulu lokasinya, kita diskusi. Kalau memang itu bisa, kita akan bilang bisa bang. Oke. Jadi nggak semua yang di konsumen bilang, Mas saya mau ini. Kita tuh belum tentu. Iya. Daripada situasi kondisi tanpa toleransi ya. Tanpa toleransi. Ya, gua ngeri soalnya itu kalau disingkatkan ya. Tanpa toleransi. Jadi gitu. Kalau yang pakai meja beton kan bang, kita mengcover cuma di bawahnya doang tuh, kabinet di bawahnya meja beton. Kan sekarang meja beton tuh paling tebel itu 10 cm. Kan kelihatannya kurang minimalis ya, itu kayaknya kurang estetik gitu, tebal gitu. Lu sampai tahu ukuran rata-rata meja beton itu 10 cm? Karena dari lahir udah ada di triplek bang kayaknya. Gila lu ya. Maksudnya dari lu udah tahu meja beton itu biasanya ukurannya sekian, berarti ya, kan udah banyak lu nemuin itu ya. Udah banyak. Meja beton itu standarnya ketebalan itu maksimal itu 10 cm. Oke. Paling kecil itu 7 sampai 8 cm. Itu bisa kecil lagi. Tapi tetap kalau cuman kita bikin kabinet bawah yang sudah ada meja betonnya, memang tetap kelihatan meja betonnya. Apalagi ada kakinya tuh bang di kanan kirinya, biasanya kan ada tiangnya ya. Oh iya. Tiang. Kelihatannya makan ruangan bang. Memang kekurangannya kalau meja beton itu adalah di ruangan kita nggak bisa menyesuaikan ruangan yang harusnya kebagi, udah ada sink di sini, udah ada area kompor di sini. Jadi pembagian partnya ya kita mengikuti yang udah ada. Beda hal sama kita ngebuild area yang masih kosongan. Kalau ngebuild area dari kosongan kita bisa nyesuaiin tuh bang, di mana kita mau naruh kompor, di mana kita naruh sink, di mana kita mau naruh area kulkas gitu. Itu penting. Jadi kebanyakan konsumen itu paling efisien adalah kalau mau mesen dapur, mau mesen furnitur itu jauh-jauh hari sebelum mereka tempatin. Jadi kayak perumahan misalkan, dari awal udah diskusi sebelum area misalkan dapur dulu ya, area dapur itu belum dibuatin titik air kotor di mana, air bersih di mana, itu udah panggil tuh bang tim untuk visit karena meminimalisir minus, karena kan gini, air bersih sama air kotor itu kan ada jaraknya. Nanti mau gunain sinknya, sink mau pakai sink yang kerannya di dinding atau kerannya di sink. Kayak di sini kan, kalau di sini kan kerannya keran di sink. Oh iya. Jadi kan titik airnya tuh harus beda, titik airnya beda, gitu. Lu sampai mikirin segitunya ya? Detail bang, rinci. Tapi gue ada yang mau gue sampein juga nih sama teman-teman yang sering nonton channel YouTube Desain Dapur ID. Terus kalau misalnya buat bapak-bapak, om, tante yang udah pernah
order atau reorder di Desain Dapur ID. Gua suka sama satu cara si Angga ini. Jadi kalau lu telepon atau katakan lu udah visit, minta visit, pada saat di visit dia itu gambar nggak pakai penggaris. Gambar dia bisa gambarnya pakai triplek bang nih. Enggak. Dia bisa narik garis lurus atau punya patokan ukuran 80 di skala berapa kalau di kertas ya. Dia punya patokan 80 cm itu kira-kira sekian digambarin sampai akhirnya jadi bentuknya kayak gini. Tuh. Nih jangan ingin gua nih. Ntar biar bosnya denger nih, biar naikin gaji kebetulan sama bos. Ya karena jujur gua sendiri belum pernah lihat orang bikin garis lurus itu bisa tanpa penggaris. Ya kalau misalnya memang ya sebetulnya nggak lurus juga bang. Gue lihatnya lurus, ya memang sih hidup kan nggak perlu lurus banget ya. Ya ada beloknya bang. Jadi ada beloknya. Kalau lempeng-lempeng aja kayaknya ya gampang amat sih orang hidup ya. Ini jangan sampai habis dari sini gue tobat nih. Jadi visit untuk lu mesen lemari bawah tangga. Dia itu gambarin sesuai dengan ukuran yang ada di ruangan lu. Dia gambarin segala macam sampai ke bentuk itu lemari bawah tangga dengan bentuk yang sesuai sama tangga lu. Terus ya udah itu yang acuan yang dipakai akhirnya sama di sini sama Coya buat layout ya bang, layout. Ya buat layouting atau ready-nya. Ya gue bilang buat sketchingnya lah, jadi di sketch sama Coya buat patokan yang akhirnya diproduksi. Itu karena gini bang, eranya dulu adalah kita masih gaptek sama teknologi. Jadi gambar itu kalau ketemu konsumen kita belum bisa ngeliatin 3D. Jadi mau nggak mau bagaimana caranya kita menggambar itu manual, konsumen bisa tahu, oh udah ngerti part pembagian partnya, bentuknya, udah seperti gambar layout 3D pada umumnya. Gitu. Jadi langsung di situ, langsung di lokasi ya. Di lokasi gitu. Tapi kalau banyak ya saya bawa pulang bang, ntar orangnya nungguin saya ngegambar sampai malam. Iya, gitu sih. Dikasih makan, dikasih minum. Sama gue sih nggak apa-apa aja. Jadi enak ya. Lanjut balik tadi ke top table. Oh iya, top table ya. Jadi top table itu kan tadi yang lu bilang ada marmer, ada granit, ada solid surface. Ya. Terus kalau yang tadi lu bilang best sellernya si Kalakata. Granit ini Kalakata ya. Iya. Maksudnya motifnya berarti ya. Iya. Motifnya Kalakata. Terus ini tadi nih gue sih cuma bertanya-tanya dalam hati ya. Ini kenapa sih ada lebih kayak gini nggak? Harus tebel. Iya, maksudnya harus gini gitu. Oh, gini bang. Saya ambil contohnya aja ya. Yang mana ya? Kita pakai yang ini. Nah, si granit, si marmer, ketebalannya itu dia maksimal itu 2 cm bang. 2 cm. Nah, kalau di kita itu kenapa sih ini tebelnya jadi 4 cm? Ini kurang lebih 4 cm bang. Dari atas ke bawah sini. Dari atas sini sampai bawah sini itu 4 cm. Nah, ini namanya kalau bahasa tukang itu orang produksi namanya pinggulan. Jadi ini dibikin nampak tebal atau pinggulannya itu 4 cm. Karena apa? Ini biar menampak kesannya tuh estetik bang. Dari ketebalan ini dia bikin estetik ruangan si kabinet itu jadi kesannya smooth gitu. Kalau cuma 2 cm, kalau cuma 2 cm, kadang gini di lokasi saat pemasangan lantai itu nggak selamanya rata bang. Ada reok-reok. Kalau kita cuma 2 cm gini kita taruh sini, kalau posisi si kabinetnya lantainya agak turun, miring, kelihatan dong bang celahnya. Oh iya. Nah ini fungsinya juga untuk menutupi. Di sini pun tebalan ini tadi kalau teman-teman lihat juga pas proses pemotongannya juga, ini kita ada model yang ini tampak tebalnya ini kita pakai namanya adu manis. Jadi kalau adu manis itu bang, ini dipotong piring nih, potong miring nih teman-teman. Ini dipotong miring, terus granitnya dipotong 4 cm, biar nggak ada sambungan nih di sininya. Kalau ditumpuk kan ada sambungan bang. Paham ora? Gak ngerti banget gue. Gak ngerti ya? Gak ngerti bisa aja. Jadi gini bang, kalau granit kan 2 cm, saya contohin ini deh, satu lagi, biar abang yang ngerti. Gak ngerti juga kayaknya. Abang mau sekolah di mana sih? Enggak, emang udah dasar gue mau aja. Jadi gini bang, kenapa saya bikin adu manis, bukan ditumpuk? Kalau teman-teman lihat ini 2 cm, ini 2 cm kita tumpuk, kelihatan nggak ini sambungan di sininya? Iya, kelihatan.
manis nggak kalau kira-kira kayak begitu? Enggak sih. Enggak kan? Enggak, Makanya kita bikin adu manis. Mungkin kalau teman-teman home decor tahu tuh adu manis itu apa sih? Jadi sisi atas dimiringin, sisi sampingnya dimiringin, terus dijadiin satu. Nah, nanti teman-teman lihat nih. Ntar abang scale aja nih sini di apa? Njum. Ya di zoom, di zoom. Nah kelihatan ya adu manis. Jadi kelihatannya kayak nut aja nih bang di sini. Padahal dia adu manis. Jadi di sini nggak ada sambungan. Padahal mah tetap dia dua. Kok bisa ya? Makanya ada juga yang bilang tebelnya 4 cm ya mas granitnya. Nggak ada granit tebel 4 cm. Marmer nggak ada. Emang dia maksimal 2 cm. Maksimal 2 cm. Itu udah paling maksimal. Gitu. Iya. Kalau sekarang kita ngobrol sama kepala tukang atau project manager atau bisa dibilang kepala produksi juga kalau di sini. Tapi nanti mungkin gue juga bakalan ajak ngobrol Joya sebagai anak desain. Ya, Joya. Orang sketch atau orang desainnya dari Desain Dapur ID. Nanti gue juga bakalan pengen ngasih lihat ke lu semua true story dari para punggawanya Desain Dapur ID. Jadi basicnya si Angga ini tadinya gimana, mulung di mana, terus Gembel gitu. Jadi kita bakalan nanti kulik satu-satu. Iya. Kalau emang yang buat baru gabung silakan di like, komen, subscribe pasti. Kalau memang ada saran-saran boleh ya bang ya. Ya di komen kasih tahu kita gitu. Kalau order nggak usah di komen YouTube. Di situ nanti lu lihat di bawah ada. Di situ ada kontak langsungnya Angga sebagai kepala tukang, bisa langsung lu konsultasi, terus kalau oke bisa langsung visit dan free konsultasi free bang. Konsultasi free. Bos bilang konsultasi free. Jadi Jadi jangan takut konsultasi. Wah nanti konsultasi bayar. Ya berarti konsultasi itu belum tentu jadi, nggak apa-apa. Iya, Jadi betul. lu konsultasi. Ya walaupun kalau bisa sih jadi ya. Jadi komen aja kalau misalnya ada yang mau lu tanyain buat konten-kontennya. Tapi kalau misalnya buat konsultasi, buat pemesanan, order dan lain-lain, lu bisa hubungin langsung ke nomornya Angga, itu ada di bawah, atau bisa langsung ke websitenya di www.desaindapur.id. Terus Instagramnya ada itu di @desain_dapur. Jadi kalau misalnya buat lu yang pada mau order tapi bingung, lu mau konsultasi dulu, silakan. Lu mau datengin langsung pun boleh. Kita Desain Dapur ID ini ada di Jalan Rusaraya nomor 15B, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ya udah, nanti kita lanjut lagi, bakalan banyak lagi nanti video-video tentang entar punggawa-punggawanya Desain Dapur ID, atau tim produksi dan lain-lain. Oke. Siap. Thank you teman-teman, see you. Kalau kita pakai bahasanya bedil, cekidot.